Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan aplikasi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari dalam mata kuliah listrik magnetan. Di sini saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Aryan dan saya sendiri Nia Khairunisa dengan dosen pengampu Bu Rahmah Evita Putri. Yang saya akan bahas adalah konsep listrik dinamis. Konsep listrik dinamis berartikan listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Arus listrik berikutnya adalah arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang umumnya melewati kawat pengantar tiap satuan waktu. Arah dari arus listrik searah dengan arah gerak muatan positif dan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap satuan waktu. Seperti pada rumus arus listrik sama dengan I sama dengan Q per T, dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik dalam hitungan ampere, Q sama dengan muatan listrik dalam satuan kolom, T sama dengan waktu atau sekon dalam hitungan sekon. Arus listrik dapat bersumber dari pembangkit listrik seperti generator. Arus listrik juga dapat dihasilkan oleh baterai, aki, dan buah-buahan yang mengandung asam seperti jeruk. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, arus listrik dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir setiap detiknya. Berikutnya adalah arus listrik. Seperti yang pada gambar ada arah arus listrik. Dalam listrik dinamis dikenal istilah arah arus listrik. Arah arus listrik pada rangkaian adalah arah aliran elektron dalam suatu rangkaian. Arah arus konvensional adalah arah yang berlawanan dengan arah aliran elektron dalam suatu rangkaian. Di gambar kanan ada alat untuk mengukur arus listrik yang biasa disebut ammeter. Ammeter selalu terhubung dengan rangkaian listrik. Hambatan yang terhubung haruslah sangat rendah. Jika sebuah ammeter terhubung secara paralel, terdapat kemungkinan ammeter akan terbakar. Berikutnya adalah beda potensial atau tegangan listrik. Terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif dan aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua kutub, di mana kutub positif mempunyai potensial yang lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arus listrik timbul jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka disebut gaya gerak listrik, dan dalam keadaan tertutup disebut tegangan jepit. Dapat kita lihat pada slide PPT ada sebuah alat untuk mengukur beda potensial. Alat untuk mengukur beda potensial disebut voltmeter. Voltmeter selalu dipasang paralel dengan benda yang akan diukur beda potensialnya. Ada perbedaan cara mengukur beda potensial dengan cara mengukur arus. Arus listrik diukur dengan merangkai per meter secara seri dalam suatu rangkaian. Sedangkan mengukur beda potensial listrik dilakukan dengan merangkai voltmeter secara sejajar atau paralel dalam suatu rangkaian. Di sini ada rumus beda potensial. V sama dengan W per Q. Keterangannya adalah V sama dengan beda potensial dalam volt, Q sama dengan muatan listrik dalam hitungan joule, T sama dengan muatan listrik atau kolom. Berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik dalam rangkaian. Besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Dapat kita lihat V sejajar dengan I atau V sama dengan R. I dalam hukum Ohm.
R adalah konstanta yang disebut hambatan pengantar. Satuannya adalah ohm atau W. Berikutnya daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya atau konduktivitas listrik, bahan dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang memungkinkan elektron-elektron bergerak dengan mudah melalui bahan tersebut, contohnya pada tembaga dan perak. Yang kedua, isolator. Isolator adalah bahan yang tidak memungkinkan elektron-elektron mengalir dengan mudah melalui bahan tersebut, contohnya seperti plastik, kayu, karet, dan kaca. Itu merupakan contoh isolator yang baik. Ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada antara konduktor dan isolator. Seperti pada contoh, pada yang memiliki bahan seperti karbon, silikon, dan germanium. Berikutnya, hambatan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang disebut hambatan jenis, atau biasa kita sebut V. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dituliskan R sama dengan V L per A. Keterangannya, R sama dengan hambatan kawat, V sama dengan hambatan jenis kawat, L panjang kawat, A luas penampang kawat. Berikutnya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu terbagi atas 2. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1. Menurut hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu. Dapat ditulis seperti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 lebih dikenal dengan hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff voltage law atau KVL, yang berbunyi jumlah tegangan pada suatu rangkaian listrik tertutup adalah sama dengan 0. Berikutnya adalah rangkaian. Rangkaian itu terbagi atas 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri seperti pada gambar pojok kanan atas pada slide. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Tidak adanya cabang tersebut menyebabkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabelnya putus, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dan semua lampu akan mati. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Jika salah satu ujung kabel putus, arus listrik tetap mengalir pada kabel lain yang terhubung dan beberapa lampu tetap menyala. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda, seperti yang kita dapat lihat di slide sebelah kiri bawah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aryan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan, NIM 18231105. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nia Khairunisa. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi listrik dinamis pada kegiatan sehari-hari, gitu kan. Baiklah, pertama itu ada salah satunya itu setrika listrik, di mana dalam alat ini terdapat elemen pemanas berupa bahan konduktor dengan hambat jenis bahan yang cukup besar. Bahan ini akan menghasilkan kalor jika dilewati arus listrik sehingga suhunya meningkat, gitu kan. Baiklah, yang kedua di sini ada kompor listrik. Prinsip kerja alat ini serupa dengan setrika listrik. Kompor listrik memiliki elemen pemanas yang terbuat dari lilitan kawat dengan hambat jenis bahan yang cukup besar. Kemudian ketika dilewati arus listrik, elemen tersebut akan mengubah energi listrik menjadi kalor. Baiklah, yang ketiga di sini ada solder listrik. Alat ini digunakan untuk menghubungkan kaki-kaki komponen
elektronika dengan jalur-jalur pada PBC, yaitu Printed Circuit Board atau papan rangkaian tercetak dengan mencairkan timah. PBC adalah sejenis papan isolator yang permukaannya telah dicetak jalur-jalur konduktor yang akan menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Solder listrik memiliki elemen pemanas yang terbuat dari kawat dengan hambat jenis bahan yang besar. Baiklah, di sini yang keempat ada kipas angin. Kipas angin adalah energi listrik yang menjadi alat ini adalah energi listrik yang menjadi energi kinetik atau gerak gitu kan. Komponen yang mengubah energi tersebut adalah motor listrik yang dipasang pada baling-baling kipas angin. Jika dialiri listrik, motor ini akan berputar. Makin besar arus yang mengalir, maka makin cepat putaran tersebut. Kemudian ada bel listrik. Alat ini mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, yang selanjutnya diubah menjadi energi bunyi. Jika dialiri listrik, kumparan bel akan menarik pemukul sehingga kepala pemukul mengenai mangkuk bel. Sekian hasil dari materi tentang aplikasi listrik dinamis pada kegiatan sehari-hari. Sekian hasil dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon ditambahkan. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.